Harus ada keberlanjutan dan kesinambungan. Harus. Kalau sudah kepemimpinan 1, kedua, ketiga sudah sampai ke SMA, mestinya kepemimpinan yang keempat itu diteruskan untuk masuk ke universitas. Jangan balik lagi ke SD lagi. Kita harus bersatu, kita harus berukun, ya, kita harus mengakui kepemimpinan Pak Joko Widodo berhasil. Dan saya berniat untuk meneruskan agar Indonesia kuat, makmur dan jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke lebay. Awas, perangkap iblis. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saudara-saudaraku diberi Allah kemudahan dan kesehatan, rezekinya berlimpah ruah, tegar dalam kebenaran. 2024 di depan mata. Tahun politik akan tiba. Pergolakan tutur kata, berkecamuknya pikiran dan nalar akan memenuhi ruang langit Indonesia. Para capres-capres yang sekarang ini kita lihat seperti Mas Anies Baswedan, seperti Mas Ganjar Pranowo, seperti Prabowo Subianto. Ya, baru 3. Apakah ada potensi untuk capres yang keempat? Hanya Allah yang tahu tentang hal itu. Hari ini para capres-capres sepertinya sangat mengharapkan perhatian dan rasa peduli atau dukungan Pak Presiden Joko Widodo. Tapi bisa kita lihat dari waktu ke waktu, kemana hati nurani Pak Joko Widodo? Kemana insting Presiden kita, Pak Joko Widodo, memberikan dukungan? Memang beliau tak pernah mengatakan mendukung Prabowo Subianto untuk menjadi presiden atau capres di 2024. Namun, gerakan-gerakan tubuhnya, tutur katanya yang lemah gemulai, kita tahu arahnya kemana. Begitu sering ketemunya Pak Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto, kita tahu apa keinginan-keinginan mereka. Artinya bahwa Prabowo Subianto meneruskan agenda kerja Presiden Jokowi yang belum terselesaikan. Ya, keakraban Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto bisa kita lihat, bisa kita dengarkan. Ini tadi disinggung mengenai Pak Prabowo yang naik elektabilitasnya. Saya pikir-pikir naiknya elektabilitas beliau itu bukan karena saya, ya karena beliau sendiri dan Gerindra. Saya hanya berpikir ini jangan-jangan ini Pak Jo minta diajak gitu. Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai intensnya pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, bisa jadi indikasi dukungan Pilpres 2024. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan adanya dukungan yang diberikan Presiden Jokowi kepada Prabowo untuk mencalonkan diri sebagai presiden di Pilpres 2024. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya
masalah ini jatahnya Pak Prabowo. Perkataan Presiden Pak Joko Widodo memang kedengaran lembut. Tetapi para politisi yang berseberangan dengan Prabowo Subianto ketika mendengarkan perkataan-perkataan, kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo itu bagaikan petir yang menggelegar di siang bolong. Bagaikan geluduk yang memekakkan gendang telinga. Ya seperti Pak Pandana Baban ini. Tentulah dia membela kubunya bahwa perkataan-perkataan Pak Jokowi seperti itu hal yang biasa bagi dia. Tetapi bagi rakyat semesta Indonesia, itu adalah tanda-tanda sinyal bahwa Pak Joko Widodo merestui jika Prabowo Subianto menjadi presiden kelak di 2024. Apa yang dialami Prabowo pernah juga saya alami. Hampir tiap hari kami ketemu, gitu loh. Di samping di Istana Merdeka, di Bogor, itu apa ya. Dia ya memang gayanya Jokowi begitu. Pas lagi senang sama orang, ya. Bahkan saya sendiri banyak dapat titipan dari beliau supaya perhatikan ini, gitu loh. Jadi aku anggap nggak ada yang istimewa gitu loh. Dia senang sama Prabowo, bukan berarti kemudian dia mendukung Prabowo untuk Pilpres gitu loh. Kenapa? Karena saya tahu betul dia Jokowi 100%, tidak ada 1 milimeter pun yang ini dukungannya kepada Ganjar. Rakyat Indonesia bisa melihat kemana arah angin, ke Ganjar kah? Apa ke Prabowo? Pak Nababan, aduh, ya sah-sah saja pola pikir pendapat Pak Pandana Baban. Indonesia membutuhkan pendekar, pejuang yang gagah perkasa, ilmunya, wawasannya, strateginya. Insya Allah kita dianugerahkan seorang bapak bangsa yang melindungi rakyat, purnawirawan Jenderal Prabowo Subianto. Tapi saya lebih suka memanggilnya Jenderal Pembela Rakyat. Prabowo Subianto, sepak terjang, direkam jejak digitalnya. Bagaimana dia berjuang di tim-tim, sungguh luar biasa. Inilah yang layak menjadi pemimpin kita. Walaupun hidupnya kaya raya, segala jabatan telah didudukinya, karier militernya bisa dikatakan bagus, karier politiknya juga demikian. Walau 3 kali gagal ikut calon presiden, tapi Prabowo Subianto tetap tegar dan semangat juangnya berkobar menyala-nyala. Hanya satu cita-citanya, melindungi negeri dan bangsa Indonesia, melindungi negeri dari segala bentuk negara-negara lain yang ingin mengeruk keuntungan dari Indonesia, yang ingin menjajah, menguasai Indonesia. Prabowo dan seluruh rekan-rekan kerjanya siap tempur untuk menghadapi mereka. Kita butuh pejuang. Kita butuh pejuang. Kita tidak butuh foto model. Kita tidak butuh orang yang suka bergaya-gaya. Tapi kita butuhkan adalah manusia-manusia yang siap tempur, mengangkat rakyat Indonesia dari kebodohan dan kesengsaraan untuk memasuki alam yang terang benderang, hidup sejahtera, cerdas, punya masa depan yang gilang gemilang. Prabowo Subianto teruji dibandingkan dengan yang lain-lainnya, jelas, maka tak salah, sungguh tepat Presiden Joko Widodo
punya feeling dan firasat yang sangat kuat bahwa yang layak melanjutkan perjuangannya adalah, yang tepat melanjutkan agenda-agenda kerjanya adalah Prabowo Subianto. Insya Allah, mari kita berdoa semuanya. Wahai saudara-saudaraku sebangsa, khususnya dan umumnya, wahai rekan-rekanku sebangsa, kita bersatu menggalang persatuan, merubah keadaan menjadi pagar-pagar negara dan bangsa. Hentikan pertikaian, janganlah saling mencaci maki, apalagi sampai menyebar fitnah. Mari kita bersatu membangun negeri. Mari kita bersyukur kepada pendahulu-pendahulu kita, termaksud Pak Presiden Joko Widodo yang sukses menangani masa jabatan-jabatannya. Contoh nyata banyak yang bisa kita lihat. Jalan tol yang panjang dari Merak sampai ke Aceh, yaitu di era siapa? Jelas di era Presiden kita Joko Widodo. Itu fakta. Prabowo Subianto lebih cerdas, lebih tahu karena dia ikut hari ini di kabinetnya Pak Joko Widodo. Dia banyak kesana kemari, dia lebih mengerti dari kita. Maka dia mengatakan Pak Jokowi sukses dalam kerjanya, jelas. Karena Prabowo melihatnya langsung dengan mata kepalanya. Berbeda dengan halnya orang-orang yang dengki, orang yang rusak otak dan akalnya. Selalu mencari kesalahan-kesalahan presiden kita. Sementara dia lupa dengan dirinya yang penuh dosa. Dia tidak berpikir bagaimana bangsa kita maju. Yang dia pikirkan bagaimana membuat suatu keonaran dengan dalil-dalil politik ala pemikirannya. Saudaraku sebangsa, jangan kita terpengaruh dengan tipu daya strategi orang-orang yang berhati dengki. Kita butuh pendekar, kita butuh pejuang. Insya Allah negeri aman sentosa, layaknya hidup adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.